Iya. Oke, jadi fenomena mudik ini memang menjadi fenomena yang semakin apa ya, ya menyita perhatian ya berbagai kalangan, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. Di berbagai negara sebenarnya juga dikenal istilah mudik. Cuman kapan mereka mudik, apa tujuannya dan arahnya itu yang berbeda. Nah, lebih-lebih sekarang ketika di zaman pandemi, ketika pemerintah atau kita semua sepakat untuk mengurangi penyebaran COVID ya, karena salah satu persoalan di dalam penyebaran COVID adalah interaksi dan kerumunan gitu ya. Semakin banyak orang berkerumun, berinteraksi tanpa memakai protokol kesehatan, tidak pakai masker umpamanya, itu yang paling pokok misalnya, maka potensi untuk penyebaran COVID akan menjadi tinggi. Nah, kalau kita membicarakan mengenai mudik itu sendiri, sebenarnya esensi mudik itu sebenarnya sudah ada ketika masyarakat itu terbentuk. Jadi ketika sebuah masyarakat terbentuk, ini sudah lama banget sebenarnya, yang dimulai dengan saling kunjung mengunjungi antar keluarga. Jadi orang mengunjungi keluarganya, terutama adalah orang tua. Itu adalah mulai fenomena yang sekarang disebut mudik itu sudah muncul sebenarnya. Nah, artinya apa? Fenomena berkunjung, pulang kembali, datang kembali, back to basic gitu ya, ke akar kembali, itu adalah fenomena yang umum di dalam kemanusiaan. Gitu. Jadi dalam itu hal yang wajar sekali itu terjadi. Nah, istilah mudik itu sebenarnya mulai muncul belakangan ini, kira-kira mungkin 20 tahun terakhir ini mulai fenomena atau istilah mudik digunakan. Tetapi sebelumnya fenomenanya sudah muncul gitu. Nah, nah itu yang pertama. Jadi mengapa fenomena mudik ini muncul? Itu adalah ini berkaitan tadi ketika saya sampaikan bahwa fenomena berkunjung orang tua, berkunjung ke keluarga, kerabat dan sebagainya adalah fenomena lama. Itu adalah mulai muncul semakin intensif ketika pergerakan orang semakin masif dan jarak menjadi semakin jauh. Artinya ketika orang dulu misalnya, salah satu contohnya adalah fenomena mudik itu mulai diawali dari ketika orang menikah antar desa, orang menikah antar kabupaten, antar provinsi, antar negara bahkan kemudian. Nah itu kira-kira salah satu fenomena yang muncul. Nah ketika mereka menikah, maka mereka akan ingin sungkem ke orang tua, misalnya, ingin mengunjungi orang tua. Yang kedua, fenomena ini juga berkaitan dengan ketika mode produksi masyarakat itu berubah semakin intensif, maksud saya, berubah dari masyarakat petani yang biasanya mereka tinggal hanya pada suatu tempat, mobilitasnya terbatas, mulai berubah menjadi masyarakat industri, bahkan kemudian masyarakat modern dalam dunia pasar. Nah, ketika kemudian masyarakat mulai ya bertempat tinggal jauh dari induknya, dari pokoknya, maka keinginan untuk pulang akan semakin besar. Nah, disinilah dalam fenomena ini kita lihat, kita mengenal ada yang disebut dengan migrasi permanen dan migrasi non permanen. Nah, kalau migrasi non permanen, biasanya orang mudik itu setiap saat. Artinya bisa juga ulang-alik dalam bahasa Jawanya, ya. Jadi berangkat pagi pulang sore gitu misalnya. Bisa juga berangkat hari Senin pagi, hari Jumat pulang. Gitu. Nah ini juga peristiwa mudik sebenarnya, teman. Mudik dalam artian dia karena migrasinya non permanen. Nah sekarang ketika migrasi permanen menjadi lebih besar, jadi orang pindah ke tempat lain, kemudian dia bertempat tinggal di situ, membangun keluarga di situ. Tapi ada hari-hari tertentu yang kemudian mereka ingin pulang, ingin mengunjungi akarnya, root dari dasar basis dari dirinya kira-kira ke orang tua. Nah ini yang di Indonesia itu banyak dilakukan pada Idul Fitri umpamanya. Nah
Jadi kalau kita lihat dalam perspektif ini, mudik itu sebenarnya terkait dengan pertama, itu adalah berkait dengan persoalan budaya. Artinya bagaimanapun juga dalam masyarakat timur, ya timur khususnya, atau masyarakat Indonesia lebih khusus lagi, sungkem, bakti ke orang tua itu menjadi satu kewajiban bagi seorang anak. Mengapa? Karena dalam sungkem itu, dalam mudik itu, kemudian mereka melakukan sungkem, silaturahmi, dan sebagainya. Di situ ada pengakuan kembali bahwa saya memang keturunanmu loh, kira-kira. Saya yang selalu ingat kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu aspek sosial. Aspek sosial itu yang disebut dengan silaturahmi. Jadi bagaimana ketika mereka datang, kemudian ketika kembali dalam konteks mudik umpamanya, maka ikatan-ikatan yang lama terputus itu akan dirajut kembali. Diskusi-diskusi muncul, cerita-cerita muncul di situ, sehingga perasaan solidaritas akan berkembang, masih merasa in group, kemudian ini dilakukan secara sosial. Yang ketiga, secara ekonomi. Nah, ketika kondisi ekonomi semakin membaik, ya, dan mereka migrasi ke tempat lain, permanen maupun tidak permanen, maka ada keinginan untuk menunjukkan kesuksesan. Jadi mudik juga adalah bagian ingin menunjukkan kesuksesan. Ya. Jadi orang menunjukkan saya sukses loh. Nah, itu juga bagian dari mudik. Yang keempat, itu terkait juga dengan psikologis. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa kemudian kita bisa melihat betapa orang memaksa betul untuk mudik, gitu. Karena psikologisnya di situ dia harus terbayar, gitu. Setahun dia terpisah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri dan keluarga yang lain, dia secara psikologis dia ingin diselesaikan, ingin diobati, gitu, setahun sekali. Nah, terus yang terakhir saya kira juga berkait dengan yang sekarang kita sebut sebagai menyelesaikan atau menghilangkan kejenuhan. Ini berkait dengan tourism. Jadi di dalam mudik itu berkaitan juga dengan proses atau upaya menghilangkan kejenuhan dari rutinitas. Jadi bagaimana rutinitas yang selama ini setahun dialami cuma itu saja, kemudian dia ekonominya mulai membaik, dia ingin menyelesaikan persoalan itu. Salah satu tujuannya adalah mudik, karena di dalam mudik itu banyak aspek terpenuhi, gitu. Beda dengan orang pergi misalnya pergi ke pantai kemana, maka persoalan aspek-aspek lain yang tidak terpenuhi. Nah, itu kira-kira di awal dulu, Sa. Terus berarti kan tadi budayanya itu sungkem, terus sosialnya silaturahmi begitu ya. Terus hubungannya gimana nih Mas Made? Dengan kan kalau misalnya sungkem atau silaturahmi kan berarti harus kumpul nih. Nah, sedangkan di pandemi ini tuh nggak boleh ada kumpul-kumpul gitu. Terus hubungannya dengan peraturan larangan mudik ini gimana? Ya, jadi begini. Kalau kita melihat apa yang saya jelaskan tadi, bahwa fenomena mudik itu sangat multidimensi. Banyak aspek di dalamnya. Bisa terpenuhi, gitu kira-kira ya. Kalau orang mudik, maka aspek-aspek lain terpenuhi, bisa dilakukan gitu ya. Psikologisnya, sosialnya, budayanya, bahkan agama juga masuk di dalamnya, kan gitu kemudian. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kemudian sebagian orang yang tidak paham atau mungkin tidak memahami betapa ngerinya situasi sekarang, memaksakan kemudian harus mudik. Jadi kalau kita melihat dari aspek masalah besar yang sekali negara-negara di dunia saat ini adalah pandemi COVID. Tadi sudah saya jelaskan sedikit atau kita baca di mana-mana. Salah satu persoalan adalah protokol kesehatan dan juga adalah kerumunan, atau bertemu banyak orang, berinteraksi itu. Nah, yang kedua adalah ada persoalan kemantapan.
Kemantapan itu artinya meskipun sekarang sebenarnya silaturahmi dengan teknologi digital yang luar biasa bisa dilakukan dengan mudah, gitu kan? Jadi bagaimana kita bisa Zoom, bisa lewat digital gitu teknologi. Sebenarnya kumpul 100 orang pun dengan kerabat, dengan trah kalau di Jawa bisa dilakukan. Ya. Tetapi di situ ada ketidakmantapan orang. Ya. Jadi orang tetap memaksakan harus real, gitu kira-kira. Nah, yang ketiga ada persoalan perlawanan. Jadi tidak hanya tidak mengerti, ada sebagian orang yang memang abai. Ada sebagian orang menganggap COVID ini tidak ada. Ada sebagian orang menganggap kalau kita happy, COVID-nya akan tidak masuk, ya, atau dia akan tidak terkena. Jadi imunnya yang dia padahal itu salah semua. Nah, yang terakhir adalah orang yang memang bandel, gitu. Memang tidak mau ikut dalam himbauan pemerintah. Betapa pemerintah, kita lihat misal sekarang tidak Indonesia tapi seluruh dunia, betapa banyak uang yang dihabiskan untuk menyelamatkan bangsanya. Semua negara melakukan itu, terutama negara-negara yang kita anggap cukup memiliki simpanan, termasuk Indonesia ini. Indonesia ini hebat sekali. Banyak negara yang membiarkan rakyatnya karena sudah nggak punya uang, ya misalnya. Nah, disinilah kemudian saya melihat mengapa kemudian ada orang yang memaksakan diri untuk tetap mudik. Jadi problemnya ada di situ tadi, ya. Jadi karena orang memaksakan betul, ada tidak paham dan sebagainya. Nah, itu poin saya sebenarnya. Ya, jadi memang sebenarnya kan ini kan namanya krisis, ya, bencana. Dalam situasi bencana, maka kita harus memilih yang terpenting. Jadi yang terpenting itu apa? Menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat kita semua. Jadi mengapa? Ini yang tujuan utama sebenarnya, pokok itu. Ya, bahkan ini juga menyebabkan banyak, bahkan kalau kita bicara misalnya masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang agamis, perilaku-perilaku keagamaan pun sampai dikurangi atau disederhanakan. Ya, yang kita anggap sangat penting banget loh sebagai orang agamis, kan agama itu nomor satu gitu. Ya, ibadah kita dan sebagainya. Tapi karena COVID, karena bencana, itu dibolehkan sebenarnya. Apalagi, mohon maaf, sekedar mudik. Nah, jadi apalagi sekedar mudik, sebenarnya itu pilihan yang nomor belakangan gitu. Ya, jadi dibandingkan dengan misalnya kalau kita bicara mengenai agama umpamanya, itu harus, tetapi ada kemudian yang disampaikan oleh para ulama, para tokoh agama, oh ini tidak harus, ini masih boleh. Jadi berjarak, tidak harus dilakukan, tidak yang utama. Dan kembali ke esensi keagamaan Lebaran itu adalah esensi bersyukur dan sebagainya. Tidak kemudian esensi berkumpulnya. Nah, disinilah kemudian menurut saya masyarakat kita harus bisa memilih yang mana paling penting dalam kondisi bencana. Nah, kalau saya mengatakan yang paling penting adalah menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, dan negara kita. Itu yang paling pokok sekarang. Gimana caranya agar masyarakat kita sehat semua? Pemerintah sudah memberikan dengan jelas dalam kebijakan pemerintah sekarang di semua level, bahkan sampai RT RW, itu memberi perhatian besar sekali untuk pandemi ini. Karena apa? Ingin menyelamatkan bangsanya gitu. Jadi aspek humanis ini lebih penting, aspek kesehatan lebih penting. Nah, mari masyarakat kita mestinya juga mulai mengikuti ini. Toh tadi mudik itu adalah prioritas kedua, ketiga, keempat. Ya kan gitu kira-kira kan. Nah, itu barangkali ya ini hal ini yang harus kita pahamkan ke masyarakat, bahwa ada saatnya kita harus ngerem keinginan, ya, atau kebutuhan pun, kebutuhan itu harus ada skala prioritasnya.
apakah itu memang sangat menjadi kebutuhan utama? Ya, kalau kita lihat sehat hidup itu kebutuhan utama sebenarnya. Makanya itu harus kita tonjolkan dalam kondisi pandemi ini. Ya, kembali dengan yang tadi, memang kita pahami di masyarakat dalam tataran praktek, banyak sekali masyarakat kita yang mengalami penurunan kesejahteraan yang luar biasa. Dan itu disadari oleh pemerintah sejak awal. Jadi pemerintah kita sejak awal sudah sadar pilihan yang disebut dengan rem dan gas. Antara rem itu adalah kesehatan, menyelamatkan manusia, gas itu ekonomi. Kan gitu kemudian kan. Nah, dalam situasi ini memang karena bangsa kita, negara kita belum siap untuk memberikan subsidi full ke masyarakatnya, maka tidak siap melakukan lockdown total, kan gitu kan. Aktivitas-aktivitas tertentu masih dibolehkan misalnya, tetapi tetap mengalami pengurangan yang luar biasa. Kalau kita lihat, salah satu sektor yang mengalami persoalan paling berat sekarang adalah sektor pariwisata dan sektor-sektor yang terkait. Ada transportasi, ada travel, ada hotel, ada restoran, ada makanan, sampai kemudian petani, karena kemudian petani tidak laku sayurnya, kan gitu kemudian kan. Ini satu sektor yang paling berat sekarang sebenarnya. Nah, disinilah kita, menurut saya, kita diajari untuk mengalah sedikit, berpuasa sedikit, gitu kan, beberapa saat, gitu ya. Negara-negara lain, mereka lockdownnya lama banget. Itu tidak semua ditanggung sebenarnya. Nah, mari kita kemudian membantu pemerintah. Demi apa? Demi kesehatan, demi menyelamatkan hidup kita. Yang utama kan kita hidup, itu sebenarnya yang utama kan. Pemerintah kan mau juga yang selamat yang pertama itu hidup. Makanya kemudian mari kita kembali ke basis-basis pokok. Jadi kan selama ini hampir anggaplah 20 tahun ini kan pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat gitu ya. Kesejahteraan kita semakin meningkat, kebutuhan kita meningkat, keinginan kita meningkat. Karena kalau kita lihat misalnya data, itu memang pengeluaran rumah tangga sekarang sudah mulai berubah dari pengeluaran untuk konsumsi makan menjadi pengeluaran lain-lain, bahkan luxury. Artinya mari di masa pandemi ini, sesaat beberapa waktu kita kembali ke pokok, yang penting cukup makan. Nah, itu yang utama menurut saya. Jadi kebutuhan pokok yang diutamakan. Toh pemerintah juga memberi kebijakan-kebijakan, misalnya memberikan kemudahan-kemudahan, yang punya kredit diberikan pelonggaran dan sebagainya. Itu maksudnya biar ayo kembali ke dasar dulu lah, basic. Ya. Kalau basic ini kita tunggu sampai misalnya sudah terpenuhi, nanti beberapa saat, termasuk juga mengurangi keinginan. Ya, tadi yang saya katakan, saya 2 tahun belum ketemu, saya sekian tahun belum ini, itu kan keinginan sebenarnya. Sekarang sudah ada teknologi modern. Ayo gunakan digital teknologi untuk menyambung tali silaturahmi. Semua orang paham sekarang. Di mana-mana menurut saya orang memahami, apalagi ketika kita melihat kasus di India yang begitu masif, ya, karena kerumunan, karena keteledoran, karena sikap abai, karena sikap meremehkan, itu menyebabkan kemudian ledakannya luar biasa. Ini bukan persoalan menakut-nakuti, tapi ini real betul. Kalau kita lihat data di internasional, apalagi sekarang wave atau gelombangnya itu mulai bergelombang-gelombang muncul, dan virusnya mulai banyak-banyak virus muncul belakangan ini gitu. Nah, ini menurut saya, jadi bagaimana kita menurunkan keinginan, menurunkan ekspektasi kita, menurunkan mimpi-mimpi kita menjadi yang pokok-pokok dulu, yang utama dulu. Kita tunda dulu kebutuhan atau keinginan-keinginan tertentu. Kembali ke basic dulu. Ini saatnya menurut saya
kalau kita bicara secara agama, semua agama menyarankan, memberikan bahwa yang utama penuhi kebutuhan fisik dulu, kebutuhan yang pokok dulu. Yang lain-lain itu kan berikutnya gitu. Nah, ini kan esensi kita beragama sebenarnya. Oke. Terus Mas Made punya cerita nggak nih dari teman-temannya Mas Made begitu tentang mudik selama pandemi ini, atau belum ada sejauh ini? Belum ada, tetapi memang saya mendengar ada banyak keluhan. Keluhan dalam tanda petik, saya belum mengunjungi keluarga, sudah sekian lama, saya belum mengunjungi anak, belum mengunjungi orang tua sekian lama. Kemudian juga ini muncul di berbagai media sosial, saya kira ya. Mereka yang sadar, tapi kemudian masih ada keinginan gitu kan. Memang ada kelompok yang kedua adalah karena pandemi cukup lama, mereka PHK dan sebagainya, ingin pulang ke kampung halaman gitu. Tapi sebenarnya momentumnya bukan sekarang, momentumnya mesti kemarin-kemarin pulang gitu ya. Jadi menurut saya, dan ini satu hal yang memang harus kita, manajemen atau masyarakat harus kita edukasi, kita sampaikan. Yang ketiga, yang menurut saya yang juga harus hati-hati adalah bagaimana kemudian kalau penyekatan mudik ini dilakukan dalam waktu singkat, itu nanti minggu berikutnya itu akan bisa kebobolan. Ini yang harus hati-hati. Jadi orang menunda, bukan orang tidak mau pulang, tidak mau mudik, tetapi sesudah pemerintah tidak ketat lagi. Ini bahaya menurut saya. Jadi karena apa? Inilah tugas pemerintah atau tugas kita semua untuk menyadarkan, ayo tunda dulu tahun ini, jangan mudik. Jadi bukan jangan Lebaran ini tidak, sesudah Lebaran mudik, bukan begitu. Tapi bagaimana caranya tahun ini kita tahun prihatin, kita tahun memang kita harus berhenti dulu, keinginan-keinginan itu kita tunda dulu beberapa saat gitu ya. Nanti kalau situasi mulai lebih aman, silahkanlah memenuhi keinginan mudik dan berbagai hal di luarnya, termasuk misalnya untuk jalan-jalan, untuk cari makan enak, untuk melihat sesuatu yang ini, gitu, misalnya apa indah di sebuah tempat, itu bisa kita lakukan kembali. Ketika zaman atau situasi sudah mulai normal, itu akan bisa kita lakukan, pemerintah akan membuka. Dan banyak contoh di negara-negara yang sudah berhasil melakukan itu. Ya, kita lihat Cina sudah mulai tanpa masker misalnya, Selandia Baru sudah tanpa masker, kehidupan normal gitu. Nah, di sini kita lihat memang diperlukan masyarakat harus patuh pada seruan pemerintah. Itu yang menurut saya. Pada masa pandemi, pada masa bencana, memang harus satu komando. Ya, harus percaya pada komando di depan. Karena kalau tidak, ini dalam situasi bencana, kalau semua menjadi komando, maka bencana itu pertama akan menghancurkan rakyat, yang terkena adalah ekor-ekor itu, artinya yang pengikut-pengikut. Yang kedua, ini akan kacau balau, tidak akan bisa ditangani, akan berlanjut panjang sekali. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya menurut saya, kita harus ikut anjuran pemerintah, karena sudah terbukti di berbagai negara yang mereka ketat melakukan, ya, sekarang udah bebas mereka, sudah bisa. Kita dengar kemarin Selandia Baru konser yang seratusan ribu mereka hadir tanpa masker, karena pada dasarnya memang virus ini kan bisa diisolasi gitu. Ada daerah yang tidak boleh masuk, pluk gitu. Di sana kalau sudah zero, dia akan zero terus kecuali nanti ada masuk dari luar lagi kan. Nah, disinilah saya kira kesadaran kita bersama yang utama adalah untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita. Mari kita bantu pemerintah. Ya, mari kita ikuti seruan pemerintah. Komando cukup satu, jangan semua menjadi komando, jangan semua menjadi komandan, apalagi di masa pandemi semacam ini, karena dampaknya yang kita korbankan adalah nyawa manusia. Jadi ketika kita memberi komando yang berbeda dan kemudian nyawa manusia kita korbankan, itu mestinya rasa berdosa itu luar biasa. Mungkin itu menurut saya. Baik Mas Made, terus ini untuk penutup saja, ya. Menurut Mas Made kan
dapat dibilang cukup sulit ya untuk mengatur masyarakat Indonesia ini. Terus bagaimana menerapkan sebuah kebijakan yang efektif gitu, dilihat dari kondisi pandemi ini dengan tradisi mudik sendiri gitu. Ya, kalau saya mengatakan kembali dengan yang tadi ya, pertama jelas bahwa karena pemerintah itu kan berjenjang. Artinya apa? Artinya kalau di dalam teori difusi kebudayaan kita kenal, atau penyebaran inovasi baru kita kenal, sebuah inovasi, sebuah kebijakan baru itu pasti dia akan berproses cukup lama, dan apakah kemudian masyarakat menerima atau tidak itu adalah sebuah proses. Jadi selalu ketika ada hal baru, ada masyarakat yang menerima utuh, ada masyarakat yang mendiskusikan terus-menerus, ada masyarakat yang mendiskusikan menerima, dan ada masyarakat kemudian yang tidak menerima. Kan gitu kan? Nah, di sini kalau kita bicara tentang teori ini, teori perubahan, teori change, dan sebagainya misalnya di situ, kita melihat memang ini adalah bagian dari proses perubahan itu. Artinya apa? Artinya semua orang harus, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama mulai saling memahami. Dan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi krisis, memang menurut saya diperlukan ketegasan. Di mana-mana kita lihat masyarakat atau negara yang sukses mengendalikan pandemi adalah negara yang memang secara quote and quote dia otoriter membuat kebijakan. Lockdown tutup betul. Nah, kan itu yang dia lakukan. Makanya kalau saya mengatakan memang fenomena mudik ini memang pemerintah harus tetap tegar menerapkan kebijakannya. Tanpa itu maka akan tadi yang saya bilang banyak komando dan akan nggak keruan-keruan gitu ya. Nah itu yang sangat penting saya kira, dan semua harus dilibatkan. Pemerintah itu kan mulai dari presiden sampai ke RT gitu kan, RW, dusun dan sebagainya. Ini yang justru harus dilibatkan. Kalau saya mengatakan ketika cegatan-cegatan itu memang tidak mampu, masih ada yang lolos, maka cegatan yang terakhir harus dilakukan pada level RT dan RW. Artinya apa? Artinya ketika ada orang mudik, maka tes itu harus dilakukan. Cek itu harus dilakukan. Disitulah kemudian RT pertama dan RW saya kira yang paling dekat, dia harus paham dengan ketika ada orang baru atau orang yang pulang dari tempat tertentu dan apa perlakuan yang harus dilakukan. Jangan kemudian itu hanya diserahkan pada polisi, Pol PP yang ada di nyegat di jalan-jalan itu tidak cukup. Justru cegatan itu ada di masyarakat itu sendiri pada level RT maupun RW. Nah ini yang menurut saya harus didorong juga gitu ya. Jangan hanya menyerahkan kepada aparat di jalan gitu ya, yang menyegat di jalan, kendaraan di jalan. Itu pasti ada yang miss, pasti ada yang lepas. Justru karena kita sayang kepada warga kita, maka Pak RT, Pak RW justru harus tegas. Untuk saat ini kita tunggu, mudah-mudahan COVID ini bisa segera melandai atau hilang bahkan. Iya, udah ini cukup. Pembahasannya